Ayu Nur Fadilah. Oh, Ayu nggak bisa on mic. Nggak on mic dan nggak on cam. Oke. Ayu masih ingat nggak singkatannya EQL? Apa sih kepanjangannya EQL, yuk? Ini kayaknya yang off cam Chan Marandi ya. Yang off mic belum sikat gigi kayaknya. Lengkap tuh. Ayo, tidak tahu, ada yang bisa bantu? Kualitas yang diharapkan. Ayo, kenapa itunya rusak? Coba Nisa. Anissa Lisandi. Expected. Anissa Lisandi bisa bantu Ayu? Apa? EQL, not EQL. Apa? Kamu mau baca yang si itu. AQL. AQL. Ini kan materi udah saya kasih ya. Ini. Nah, ya. Acceptable quality level kelihatan nih. Saya ngasih dokumen nggak ada dibaca nih, ya. Itu artinya apa? Dari berapa produksi yang hari itu kita ada acuannya, minimal diambil berapa. Terus habis minimal diambil itu berapa yang reject, berapa yang nggak reject, harus berapa kan ada, ya. Nah dari situ kan kita bisa bisa tahu, oh berarti harus samplingnya sekian, ya. Nah, semua sampling itu ada acuannya. Nih, saya udah kasih koridornya, ya, acuan-acuan samplingnya. Kemarin juga kita udah saya kasih tentang pemahaman umum tentang sampling, ya. Nah, habis itu kalian harus bisa mendesain teknik sampling berdasarkan acuan. Contoh, sampling di air permukaan di sungai akan berbeda dengan sampling di air limbah. Ya, gimana? Baca acuannya. Nah, setelah kalian bisa teknik samplingnya, acuannya kayak gimana, kalian bisa bikin desainnya, lalu kalian akan melaksanakan sampling. Ya, nanti di lapangan seperti apa kalian akan ngerasain mulai hari Senin minggu depan, ya. Oke, bersama kita hari ini sudah bersama ada Bu Lulu, udah siap Bu Lulu? Ya. Nah, ini penilaian aktivitas 40%, kuis dan tugas 30%, puas. Ya. Komponen penilaian aktivitas, ingat ya. Online atau offline tetap muka. Kehadiran harus 100%. Jadi yang nanti hari ini nggak hadir nih, Ucup ngirimin screenshot ke saya, berarti dianggap alfa ya. Persiapan laporan sementara, APD dan lain-lain, praktik, skill, dan pengolahan kebersihan serta kedisiplinan. Oke, format laporan, identitas mahasiswa, judul, tujuan percobaan, prinsip, bagian kerja, desain sampling, hasil pengamatan sampling kualitatif atau visual, dan sampai nanti kalian belum sampai ke pembahasan ya, belum ada pembahasannya. Oke, sampai situ kita sekarang coba. Oke, Bu Lulu udah siap? Siap, Pak. Saya berikan kepada Bu Lulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama ya bagi saya di kelas 1A ini, salam kenal buat semuanya, adik-adik semuanya. Insya Allah nanti kita offline bertemu langsung ya. Nah, di sini saya akan mendampingi kalian nanti di judul teknik pengambilan sampel air limbah ya. Saya akan menjelaskan dulu cara-cara teknik
Oke, sudah muncul share screen-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini adalah judulnya Teknik Pengambilan Sampel Air Limbah. Nah, di sini kita fokusnya nanti pengambilan sampel air limbahnya ini di industri ya. Oke. Nah, kemarin ketika Pak Reza menjelaskan udah global, secara global ya, apa sih teknik sampling itu, apa sih sampling itu gitu ya, udah dijelaskan sama Pak Reza. Kita review dulu sedikit. Teknik sampling itu apa sih? Teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Jadi tekniknya untuk mendapatkan sampling itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau sampling sendiri apa? Sampling sendiri itu apa? Mengumpulkan volume contoh uji yang akan diteliti dengan jumlah sekecil mungkin, tetapi masih mewakili representatif. Yaitu apa sih representatif itu? Yaitu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sumber contoh tersebut. Jadi ketika kalian disuruh analisa gitu ya, disuruh analisa untuk ngambil sampel dengan jumlah sampel yang banyak, berarti kalian kan nggak mungkin ngambil sampel semuanya. Jadi kan kalian hanya ngambil sampel secukupnya saja, kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk analisa itu, tapi dengan catatan sampel yang diambil itu harus representatif, itulah sampling. Caranya gimana pengambilannya? Nah, kita di sini belajarnya untuk pengambilan sampelnya di sini, di praktek teknik pengambilan sampel ini. Sampling itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian karena kita belajar, saya menjelaskan tentang air limbah. Nah, air limbah atau limbah cair industri itu apa sih? Limbah berupa cairan yang keluar dari setiap tahap proses produksi, berupa air sisa, air bekas pakai, proses produksi, termasuk bekas pencucian peralatan dari suatu kegiatan industri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Air limbah industri harus dipantau setiap waktu yang ditetapkan. Jadi air limbah di industri itu ya ini, air sisa, air bekas proses produksi, semua kegiatan produksi gitu ya, kecuali di luar yang air yang di septic tank beda. Air limbahnya akan beda cara itunya, samplingnya. Nah, ini air limbahnya yang di sini difokuskan dari air sisa, air bekas proses produksi, dan dari semua kegiatan industri. Nah, kalau menurut SNI apa air limbah itu? Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Nah, ketika kalian datang ke industri sebagai petugas sampling, nah ketika kalian disuruh sampling, ditugaskan untuk sampling air limbah, berarti yang pertama kalian lihat adalah industri ini mempunyai IPAL apa tidak. Sebelum sampling kan harus kalian ketika menjadi petugas sampling itu kan kalian nggak langsung sampling, tapi apa? Kalian harus menyiapkan dokumen-dokumennya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalian harus survei lokasi terlebih dahulu. Kemudian kalian harus menyiapkan preparasi wadah dulu, kemudian peralatan-peralatannya apa aja gitu kan harus disiapkan. Jadi sebelum sampling itu apa aja nih yang harus disiapkan, itu yang harus siapkan terlebih dahulu sebagai petugas sampling. Nah, petugas sampling itu kan juga harus kompeten. Jadi nggak asal. Jadi petugas sampling itu juga punya sertifikat ya, sertifikat sampling. Jadi nggak semua orang bisa sampling gitu. Berarti harus ada harus kompeten, harus punya sertifikat sampling juga. Nah, ketika kalian datang ke industri ditugaskan untuk sampling air limbah, kalian itu kan nanti bertugas untuk menentukan titik lokasi sampling. Menentukan titik lokasi sampling. Di mana sih titik lokasi sampling yang paling tepat di industri ini untuk sampling air limbah? Nah, kayak gitu itu harus dilihat. Terus yang harus diperhatikan juga adalah industri ini punya IPAL apa tidak? Karena perlakuannya akan berbeda. Ketika industri ini punya IPAL atau tidak, teknik samplingnya akan berbeda yang dipakai.
Nah, yang pertama adalah lokasi pemantauan dan titik pengambilan sampel air limbah harus representatif, yang tadi saya bilang. Representatif berarti harus mewakili dari air limbah tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Perairan penerima ini maksudnya adalah sungai, ya. Nah, kemudian karakteristik air limbah industri wajib diperiksa baik di inlet maupun di outlet dari instalasi pengolahan air limbah IPAL atau industri. Jadi ketika industri itu punya IPAL, berarti air limbah yang sebelum diolah dan setelah diolah itu harus dianalisa untuk melihat karakteristik air limbah tersebut di industri tersebut. Nah, inlet itu apa? Outlet itu apa? Karakteristik air limbah di inlet itu adalah titik tempat masuknya air limbah sebelum dilakukan pengolahan di IPAL. Harus diketahui untuk menentukan pengolahan yang akan dilakukan di IPAL. Jadi inlet ini adalah air limbah yang belum diolah. IPAL itu kan instalasi pengolahan air limbah. Jadi ketika sudah masuk IPAL berarti ada proses pengolahan air limbah tersebut. Nah, ketika kemudian outlet itu apa? Outlet itu adalah tempat keluarnya air limbah yang telah diolah di IPAL menuju ke badan perairan penerima harus memenuhi baku mutu sesuai peraturan pemerintah Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014. Jadi ketika sudah diolah air limbah tersebut, di outlet juga harus dipantau. Ini air limbah yang sudah diolah ini sudah memenuhi baku mutu apa tidak? Nah, ketika sudah memenuhi baku mutu berarti sudah boleh dikeluarkan di perairan penerima seperti itu. Nah, jadi meskipun punya IPAL itu nggak sembarangan terus boleh langsung dibuang gitu nggak, tapi harus tetap dipantau. Untuk melihat apa IPAL ini bekerja dengan baik tidak, kayak gitu ya. Untuk melihat bagaimana IPAL itu bekerja dengan baik, kemudian untuk melihat efisiensi IPAL untuk melihat kualitas air limbahnya seperti itu juga harus dipantau. Nah, kemudian dalam teknik sampling ada metode pengambilan contoh, yaitu ada empat metode. Yang pertama adalah contoh sesaat atau grab sampel. Nah, ini contoh sesaat ini adalah pengambilan sampel dengan volume yang dibutuhkan pada saat itu dan pada lokasi tersebut, pada satu lokasi tersebut gitu ya. Jadi di satu tempat pada satu waktu gitu. Itu adalah contoh saat. Nah, kalau contoh gabungan waktu adalah pengambilan sampel di satu tempat tapi dengan beberapa waktu. Beberapa waktu itu bisa pagi, siang, sore, pokoknya dalam satu hari itu bisa beberapa kali pengambilan sampelnya. Itu adalah contoh gabungan waktu composite sampel. Nah, kalau contoh gabungan tempat, integrated sample ini adalah pengambilan sampel pada waktu yang sama tapi di beberapa lokasi yang berbeda. Nah, itu adalah contoh gabungan tempat atau integrated sample. Nah, kalau contoh gabungan waktu dan tempat adalah pengambilan sampel pada beberapa lokasi dan beberapa waktu. Nah, ini kapan ini dipakainya? Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi lokasi dan titik pengambilan contoh itu bagaimana cara menentukan. Jadi lokasi pengambilan contoh air limbah industri harus mempertimbangkan ada atau tidaknya IPAL. Jadi ketika datang ke industri harus melihat ada atau tidaknya IPAL. Kemudian contoh harus diambil pada lokasi yang tengah mengalami pencampuran secara sempurna. Maksudnya di sini adalah agar sampel yang diambil representatif. Nah, kita langsung ke industrinya. Nah, di sini ada dua industri yang mempunyai IPAL ya. Jika kalian datang ke industri yang mempunyai IPAL, bagaimana cara menentukan lokasinya? Jadi nanti tugas kalian itu ketika praktek adalah ketika menjadi petugas sampel, kalian harus bisa menentukan titik lokasi sampel dan teknik apa yang dipakai, metode apa yang dipakai. Nah, itu adalah tugas kalian nanti ketika sampling di praktek offline. Nah, jika kalian datang ke industri yang mempunyai IPAL, ada dua nih tujuannya, yaitu untuk melihat keperluan evaluasi efisiensi IPAL dan untuk keperluan pengendalian pencemaran air.
Nah, bagaimana nih kalau ini contoh, ini adalah gambarannya. Nah, bagaimana nih cara penentuan titik lokasi sampelnya? Jika kalian datang ke industri, ada 3 pabrik nih ya, ada 3 pabrik dengan proses produksi yang berbeda-beda gitu ya. Pabrik A, kemudian kita melihatnya ke saluran air limbahnya. Pabrik A mempunyai saluran lokasi yang A di sini. Kemudian pabrik B punya saluran limbah sendiri yang B. Kemudian pabrik C punya saluran limbah sendiri yang C. Nah, kemudian dari masing-masing saluran limbah ini kemudian disatukan nih menuju ke IPAL. Nah, 2 ini adalah yang saluran yang disatukan, ini adalah inlet berarti. Di sini berarti udah ada pencampuran ya. Berarti udah ada pencampuran, berarti kemudian masuk ke IPAL. Nomor 2 ini adalah berarti inlet sebelum diolah. Kemudian masuk ke IPAL. Disinilah diproses air limbahnya. Kemudian setelah diproses, kemudian setelah diolah air limbahnya, kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan ini adalah di 3 ini adalah outlet. Ya. Kemudian setelah sesuai dengan baku mutu, kemudian baru dikeluarkan di air penerimaan terakhir gitu ya, di sungai. Nah, di sungai ini kan ada hulu dan hilir gitu ya. Jadi ada air sungai yang belum tercampur dengan air limbah dan ada air sungai yang sudah tercampur air limbah. Jadi air sungai yang belum tercampur air limbah ini berarti disebut upstream. Kemudian yang air sungai yang sudah tercampur dengan air limbah ini disebut adalah dengan downstream. Nah, sekarang saya nanya nih, kita diskusi ya di sini. Saya minta aktif. Nah, jika kalian ditugaskan menjadi petugas sampling di industri ini, industri yang punya IPAL, kemudian ditugaskan untuk sampling dengan tujuan keperluan efisiensi IPAL. Kira-kira titik lokasi yang paling tepat di mana? Oke, kita diskusi di sini. Silakan aktif. Silakan aktifkan kamera dan on mic-nya. Di titik 2 dan 3 bukan, Bu? Sidik 2 dan 3. Kenapa di sidik kok 2 dan 3? Karena kan tujuannya kan untuk ngecek efisiensi IPAL-nya. Jadi dibandingin yang sebelum diolah sama yang sudah diolah. Gitu, Bu. Ya, jadi untuk melihat, ya betul. Untuk melihat kinerja IPAL ini. IPAL ini berfungsi dengan baik nggak sih? Kalau efisiensi itu apa sih? Rumus efisiensi apa sih? Udah belajar belum efisiensi? Jadi kan untuk efisiensi itu kan melihat sebelum diolah bagaimana, setelah diolah bagaimana, hasilnya nanti persentasenya bagaimana, persentasenya. Jadi inlet dikurangi outlet bagi inlet kali 100% itu berapa? Persentasenya berapa nih untuk efisiensi? IPAL ini bekerja dengan baik nggak sih? Jadi dari pemantauan, dari pengambilan sampel ini nanti akan bisa dipantau kinerja IPAL ini untuk efisiensi. Nah, oke, benar, di inlet dan outlet. Kemudian teknik sampling yang dipakai kira-kira apa? Dari 4 metode tadi, ada grab sampling, komposit waktu, komposit tempat, sama komposit waktu dan tempat. Kira-kira yang paling tepat, teknik yang dipakai apa nih di sini? Komposit waktu. Yuk, silakan. Komposit waktu. Anissa Desnia Zahra, coba. Anissa Desnia hadir? Hadir, Bu. Oke, silakan. Kira-kira teknik yang paling tepat, metode samplingnya yang paling tepat untuk pengambilan sampel di sini untuk efisiensi IPAL yang mana? Tadi Sidik udah ngebantuin, oke, titik lokasinya di inlet dan outlet, di nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang teknik samplingnya apa yang dipakai yang paling tepat? Yang contoh gabungan tempat ya, Bu, mungkin. Soalnya kan itu kan ada 2 titik yang diambil ya, di titik yang
lab sama yang outlet. Jadi mungkin di contoh metodenya itu menggunakan contoh gabungan tempat. Kalau contoh gabungan tempat itu berarti sampel A, sampel inlet, dan sampel outlet itu digabung, dicampur, baru dianalisa. Kira-kira kalau seperti itu hasilnya kelihatan nggak? Ya, Bu. Hah? Enggak, berarti gimana? Jadi harusnya diapain ini sampelnya? Harus dianalisa masing-masing, ya nggak? Berarti harus diambil masing-masing. Ya, jadi apa yang paling tepat? Gabungan waktu dan tempat, Bu. Gabungan waktu dan tempat berarti digabung lagi. Tadi kan katanya nggak bisa digabung. Hasilnya nanti nggak kelihatan. Iya, jadi apa? Grab sampling. Sampel, Bu. Ya, jadi contoh sesaat. Jadi diambil nih inletnya. Inlet diambil dengan volume yang secukupnya untuk analisa, kemudian outlet diambil dengan volume yang secukupnya yang kalian butuhkan. Nah, ketika kalian sebagai petugas sampling itu kan kalian juga wajib tahu sampling ini untuk analisa apa, gitu ya. Jadi kenapa? Karena akan berhubungan dengan preparasi wadah contoh dan akan berhubungan dengan pengawetan. Karena ketika ngambil sampel, nggak langsung ngambil, udah simpen, selesai gitu, enggak. Tapi ada proses selanjutnya. Kalau tadi sebelum sampling ada preparasinya, jadi ada yang dokumen-dokumen yang harus disiapkan, kemudian preparasi wadah contohnya apa saja, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, kemudian survei lokasi gitu ya. Nah, ketika sampling pun ada kelanjutannya, berarti harus apa? Apa yang harus dikerjakan. Berarti kan ketika kalian sampling nih, setelah ngambil sampel, berarti harus apa? Harus ada pengecekan in situ, yaitu analisa parameter pada di tempat tersebut. In situ apa aja itu? Jadi ada suhu, ada pH, kemudian ada DO, kemudian ada DHL, TDS, kayak gitu. Ada turbidity untuk kekeruhan, itu jadi yang langsung yang bisa dianalisa di tempat itu bisa langsung dicek, apalagi pH sama suhu itu wajib. Kemudian ketika sampel itu yang kalian sampling kan nggak bisa langsung dianalisa di tempat itu, jadi kan harus dibawa ke lab. Nah, jadi apa nih yang harus diperhatikan agar sampel ini ketika dibawa ke lab harus dalam keadaan yang sama dengan sampel yang disampling. Berarti kan harus ada perlakuan khusus. Nah, berarti harus apa? Harus ada pengawetan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalian belajar pengawetan juga. Jadi pengawetannya apa nih? Kalau seandainya kalian butuh nih untuk analisa logam, berarti harus diawet. Cara pengawetannya seperti apa? Itu juga wajib tahu petugas sampling. Jadi harus diawetkan seperti apa. Kemudian wadah yang dipakai apa nih? Wadah yang dipakai botol plastik, apa yang harus botol kaca, atau yang berwarna gelap, atau yang terang, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian setelah pengawetan, kemudian sampel ini kan dimasukkan ke wadah, jangan lupa ada labeling. Kenapa labeling itu sangat penting ya? Karena labeling itu kan untuk mengidentifikasi dari sampel ini, untuk agar tertelusur gitu ya. Siapa petugasnya, kapan waktu samplingnya, jam berapa samplingnya, lokasi samplingnya di mana gitu ya. Kemudian samplingnya itu ini untuk analisa apa, pengawetannya menggunakan apa gitu. Jadi agar orang lab yang dikasih sampel ini tahu berarti sampel ini gitu. Jadi ketika ada masalah di sampel ini akan mudah akan mudah dipantau gimana untuk menelusurnya seperti itu. Jadi yang petugas sampling nggak harus menjelaskan ke orang yang ini loh sampelnya kemarin di sini kayak gitu enggak. Terus kemudian kondisi cuacanya seperti apa itu juga harus ditulis. Setelah hujan atau sebelum mendung atau setelah habis setelah produksi itu juga harus dijelaskan ketika di sampling industri. Nah, kemudian setelah itu juga ketika transporting itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena perjalanan itu kan perjalanannya panjang ya, jauh gitu. Ketika biasanya samplingnya itu kan nggak dekat dengan lokasi analisa. Jadi kan harus diperhatikan juga. Sampel ini harus disimpan pada suhu di bawah 4 derajat. Nah, itu berarti kan kalian harus membawa apa? Toolbox atau enggak di mobil samplingnya harus disiapkan kulkas kecil atau seperti apa, itu juga harus diperhatikan.
gitu. Nah, kemudian di IPAL ini selain untuk efisiensi IPAL, ada juga untuk keperluan pengendalian pencemaran air. Nah, untuk keperluan pengendalian pencemaran air ini, titik lokasi samplingnya ada 3 tempat, yaitu upstream, outlet, downstream. Gitu ya. Nih. Kalau pengendalian pencemaran air itu kan berhubungan dengan lingkungan sekitar gitu ya. Untuk melihat kualitas airnya, pengendalian pencemaran air. Jadi di mana? Di upstream itu di sini. Di nomor 4. Kemudian downstream di 5, kemudian adalah di outlet. Kenapa kok diambil di 3 titik ini? Karena kita untuk melihat pengendalian pencemaran air. Air limbah yang dikeluarkan dari industri ini bagaimana nih di sungai yang dikeluarkan, pencemarannya seperti apa gitu kan. Jadi untuk kehati-hatian juga gitu kan, untuk kehati-hatian juga apakah limbah yang dikeluarkan ini mencemari lingkungan apa tidak gitu. Jadi ketika ada yang komplain atau ada yang industri ini nih yang mencemari lingkungan, kita bisa memantaunya. Dari sungai yang sebelum disampling ini bagaimana kualitas air sungainya. Gitu ya. Kemudian air limbah yang dikeluarkan ini bagaimana kualitasnya. Kemudian ketika air limbah ini keluar, kemudian setelah tercampur dengan air sungai ini bagaimana kualitasnya, itu bisa dipantau untuk pengendalian pencemaran seperti itu. Nah, teknik yang dipakai apa? Tetap grab sampling, karena dia tidak bisa digabung dari 3 lokasi sampling ini, nggak bisa digabung. Jadi masing-masing diambil kemudian baru dianalisa. Nah, seperti itu untuk industri yang punya IPAL. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk industri yang punya IPAL? Jelas? Oke, saya lanjutkan ke industri yang tidak punya IPAL. Nah, kalau kalian datang ke industri yang tidak punya IPAL, ini lebih lebih rumit. Sebenarnya bukan rumit nih, lebih banyak yang harus diperhatikan lagi dibanding industri yang punya IPAL. Karena kalau industri yang punya IPAL kan air limbah sudah diolah. Tapi kalau industri yang tidak punya IPAL berarti emang tidak ada pengolahan air limbah. Jadi banyak yang harus diperhatikan. Ketika kalian datang ke industri yang punya IPAL, yang pertama dilihat adalah jika proses kontinu berasal dari, yang harus diperhatikan adalah saluran industri ini hanya ada satu saluran atau ada beberapa saluran. Maksudnya gimana satu saluran atau beberapa saluran? Nah, seperti ini. Jadi ini ada pabrik A, B, C. Punya saluran A, B, C gitu ya. Tapi kemudian disatukan. Kita bersimulasi di sini, IPAL-nya ini adalah ditutup, disilang, bukan IPAL, dia saluran biasa, jadi 2 ke 3 langsung menjadi saluran biasa gitu ya. Nah, kemudian A, B, C ini digabung menjadi ke saluran 2, kemudian lanjut ke 3 karena dia tidak punya IPAL, jadi lanjut saluran biasa, kemudian menuju ke sungai. Ini adalah disebut satu saluran, industri yang mempunyai satu saluran. Nah, tapi kalau industri yang punya beberapa saluran, berarti saluran A ini langsung ke sungai, saluran B langsung ke sungai, saluran C langsung ke sungai. Nah, ini adalah beberapa saluran, jadi tidak ada penggabungan. Nah, itu adalah ada beberapa saluran. Oke, jelas ya? Nah, di sini akan berbeda teknik pengambilan sampelnya nanti. Nah, ketika kalian datang ke industri yang tidak punya IPAL dengan proses kontinu berasal dari satu saluran, yang harus diperhatikan lagi adalah dia punya bak ekualisasi apa tidak. Oke, saya mau nanya, apa itu bak ekualisasi? Silakan. Muhammad Yusuf, bisa bantu? Apa itu bak ekualisasi? Muhammad Yusuf hadir? Yusuf? Ya, Bu, kenapa? Ya, apa itu bak ekualisasi, Yusuf?
bak yang berfungsi meminimumkan dan mengendalikan limbah. Apa? Bak ekualisasi itu bak penampungan yang berfungsi untuk meminimumkan dan mengendalikan limbah. Ya, jadi bak ekualisasi itu adalah bak penampungan. Ada proses pengolahan nggak ada, dia hanya menampung, gitu ya. Nah, industri itu ada yang punya bak ekualisasi. Ketika kalian datang ke industri yang tidak mempunyai IPAL, kalian juga harus melihat industri tersebut punya bak ekualisasi apa tidak, gitu ya. Nah, jika punya bak ekualisasi, berarti teknik yang dipakai adalah grab sampling. Nih, pasti grab sampling kalau dia punya bak ekualisasi. Kenapa? Karena di sini balik lagi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya adalah IPAL ini sebagai bak ekualisasi. Ya, ini IPAL ini sebagai bak ekualisasi. Berarti air limbah yang keluar dari industri ini kan masuk semuanya ke bak ekualisasi sini. Ya. Kemudian baru dibuang ke sungai. Nah, titik lokasi sampling yang paling tepat di mana kalau dia punya bak ekualisasi? Tekniknya tadi adalah grab sampling. Titik lokasi samplingnya di mana yang paling tepat? Di baknya itu, Bu. Di baknya. Ada lagi yang lain? Belum ya, Bu. Di mana? Siapa? Yang perairan sebelum air limbah masuk ke badan air. Dan nomor berapa jadinya? Nomor 4. Nomor 4 di sini, di sungai. Bukan, Bu. Di mana? Di mana? Nah, kemudian di mana yang paling tepat? Ini adalah bak ekualisasi. Kemudian nomor 3 ini adalah air limbah yang siap dibuang ke sungai. Jadi di mana? Di nomor 3 ya? Di nomor 3, Bu. Ya, di nomor 3. Jadi di mana? Di nomor 3 lokasi pengambilan sampelnya. Teknik yang dipakai apa? Grab sampling. Jadi untuk melihat kualitas air limbahnya, kan kalian tujuan sampling ini untuk melihat kualitas air limbah yang dihasilkan industri tersebut. Bagaimana kualitasnya nih sebelum dibuang ke sungai, kan gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah pengambilan sampelnya adalah di lokasi sebelum air limbah tersebut dibuang ke perairan penerima. Di perairan penerima ini adalah sungai. Berarti yang paling dekat mana? Ya nomor 3. Pengambilan sampelnya. Teknik yang dipakai apa? Grab sampling. Yang itu jika dia punya bak ekualisasi. Tapi kalau dia tidak punya bak ekualisasi bagaimana? Kalau tidak punya bak ekualisasi, yang harus diperhatikan lagi adalah air limbah tersebut berfluktuasi atau tidak berfluktuasi. Maksudnya apa tuh berfluktuasi apa tidak berfluktuasi? Berfluktuasi itu adalah dia air limbah itu bergerak atau ada naik turun apa bergelombang kayak gitu, ada proses industri tersebut lagi berjalan seperti itu. Kalau tidak berfluktuasi itu ya tenang aja. Jadi berfluktuasi itu ada pergerakan, jadi industri itu lagi aktif membuang limbah. Nah, itu adalah berfluktuasi. Nah, ini akan berbeda teknik samplingnya. Kalau berfluktuasi, teknik metode sampling yang dipakai adalah komposit waktu. Kemudian kalau tidak berfluktuasi, teknik yang dipakai adalah grab sampling. Nah, lokasi samplingnya di mana? Ya balik lagi, lokasi samplingnya di mana? Ya di nomor 3 lagi. Kalau ini kan tadi kita membicarakan adalah saluran yang disatukan, ya, saluran yang hanya ada punya satu saluran. Nih, kita bicaranya di sini. Proses kontinu berasal dari satu saluran, ya kan? Berasal dari satu saluran. Nah, berarti di sini adalah dari 3 pabrik ini, kemudian salurannya disatukan, air limbahnya nggak ada, IPAL-nya nggak ada, bak ekualisasinya nggak ada tadi ya. Ini sekarang ngomongin yang tidak punya bak ekualisasi. Dari 2 ke 3 ini langsung, kemudian menuju ke sungai. Berarti titik lokasi yang paling tepat di mana kalau tidak punya bak ekualisasi? Kalau dia lokasi samplingnya tepatnya adalah di
titik nomor 3. Nah, teknik sampling yang dipakai apa? Kalau airnya berfluktuasi berarti adalah komposit waktu, kalau tidak berfluktuasi berarti dia adalah grab sampling. Kenapa kok seperti itu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok beda sih? Kalau yang berfluktuasi kenapa komposit waktu, kalau tidak berfluktuasi kenapa grab sampling? Ada yang bisa jawab? Soalnya ini, Bu. Siapa nih yang jawab? Bentar. Silakan. Kalau yang berfluktuasi kan kadar si pabriknya itu kayak industrinya ada produksi ngeluarin limbah atau enggak ya kan. Nah, sehingga kan hasilnya pasti beda nih. Jadi digabungin, Bu. Ya. Ya, jadi kan kalau ini kita bicaranya proses kontinu berasal dari satu saluran. Tadi yang balik lagi ke air limbah industri itu kan hanya produksi saja ya, dari semua kegiatan industri tersebut gitu ya. Nah kalau proses dari air limbah dari semua kegiatan industri tersebut ketika berfluktuasi berarti kan ada industri tersebut lagi aktif mengeluarkan air limbah. Nah, kenapa nggak langsung diambil sekali? Dia akan berbeda, ya kan? Yang dikeluarkan itu akan berbeda hasilnya, kemudian debitnya kayak gitu itu juga harus diperhatikan. Karena akan berbeda, sumber air limbahnya juga akan berbeda ketika air berfluktuasi itu yang dihasilkan. Nah itu makanya ketika airnya berfluktuasi kita ngambilnya komposit waktu. Ngambilnya berapa kali? Ya tergantung menyesuaikan industri tersebut berapa kali waktu. Bisa pagi, siang, sore atau enggak 4 jam sekali atau seperti apa itu bisa disesuaikan. Kita diskusi terlebih dahulu biasanya dengan industri tersebut berapa kali waktu nih yang tepatnya pengambilan sampelnya gitu ya. Nah itu. Nah kalau tidak berfluktuasi berarti kan dianggap industri tersebut stabil air limbahnya gitu ya, sama gitu kan, seharian itu sama. Nah itu pengambilan sampelnya berarti apa? Grab sampling seperti itu. Terima kasih tadi ya, yang sudah menjawab tadi siapa? Ikhwan kah? Nah sekarang ke industri proses kontinu dari beberapa saluran. Nah ini dari beberapa saluran yang tadi. Kalau beberapa saluran berarti ada beberapa saluran yang langsung menuju ke sungai, jadi tidak disatukan salurannya. Nah ini yang harus diperhatikan juga adalah punya bak ekualisasi apa tidak. Kalau punya bak ekualisasi pasti teknik yang dipakai adalah grab sampling. Kalau tidak punya bak ekualisasi bagaimana? Tetap dilihat lagi. Dia berfluktuasi apa tidak berfluktuasi. Kalau berfluktuasi berarti dia komposit waktu dan tempat. Kenapa kok tambahan ada tempat? Karena ada beberapa saluran. Berarti tambahin komposit waktu dan tempat. Di masing-masing tempat tersebut disampling dengan beberapa waktu karena dia airnya berfluktuasi kayak gitu. Kalau tidak berfluktuasi, berarti pengambilan sampelnya apa? Komposit tempat. Berarti di masing-masing saluran tersebut diambil samplingnya di masing-masing lokasi air limbah tersebut yang langsung menuju ke sungai. Lokasinya di mana? Lokasinya yang paling tepat adalah sebelum air limbah tersebut masuk ke perairan penerima. Jadi sebelum dibuang ke sungai. Seperti itu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas Bu. Oke, jelas ya. Oke, yang terakhir. Tadi adalah proses kontinu. Proses kontinu itu adalah jadi air limbah yang keluar dari industri tersebut, dari kegiatan industri sehari-harinya seperti apa kayak gitu. Nah, sekarang ada industri yang tidak mempunyai IPAL dengan proses batch. Nah, kalau proses batch ini adalah proses batch ini adalah industri tersebut lagi aktif berproduksi mengeluarkan air limbah. Jadi ketika industri ini produksi, ya berarti ketika lagi produksi berarti kan air limbah yang dihasilkan pasti berfluktuasi gitu ya. Beda dengan kontinu tadi. Kontinu kan emang keseharian dari industri tersebut. Jadi air limbah yang setiap harinya dihasilkan dari industri tersebut. Tapi kalau proses batch ini adalah industri tersebut sedang berproduksi. Jadi pasti air limbahnya berfluktuasi gitu ya. Nah, tetap dilihat
Ketika kalian datang ke industri yang tidak punya IPAL, tidak punya, kemudian industri ini sistemnya adalah dengan proses batch, berarti dia lagi, industri tersebut lagi berproduksi, tetap dilihat adalah industri ini punya satu saluran atau ada beberapa saluran seperti yang kayak tadi. Nah, kemudian tetap dilihat industri ini punya bak ekualisasi apa tidak punya bak ekualisasi. Kalau punya bak ekualisasi pasti dia tekniknya adalah grab sampling. Kalau tidak punya bak ekualisasi, pasti industri ini akhirnya berfluktuasi. Karena dia lagi berproduksi, lagi aktif mengeluarkan air limbah. Nah, kemudian teknik yang dipakai apa? Teknik yang dipakai adalah komposit waktu dan proporsional saat pembuangan dilakukan. Nah, gitu ya. Jadi proporsional saat pembuangan dilakukan ini maksudnya gimana? Jadi ketika kapan nih industri ini kapan nih lagi produksi? Kapan nih ketika aktifnya membuang air limbahnya itu kapan? Nah, itu dipantau. Kalian samplingnya pada saat itu. Nah, kemudian kalau ada beberapa saluran di industri tersebut tidak punya bak ekualisasi, airnya berfluktuasi, berarti teknik yang dipakai apa? Komposit waktu dan tempat, karena ada beberapa tempat. Dengan mempertimbangkan debit. Debitnya berapa nih? Karena debit ini berhubungan dengan lokasi samplingnya juga ya. Berapa limbah yang dikeluarkan berapa meter kubik, itu berapa, itu juga harus diperhitungkan ketika dengan proses wet dengan beberapa saluran seperti itu. Oke, nah terus kemudian setelah sampling yang tadi saya jelaskan, kemudian langsung sampelnya dianalisa, proses in situ, kemudian masukin ke botol sesuai dengan analisanya, kemudian jangan lupa pengawetan, kemudian transportingnya juga harus diperhatikan. Kemudian jangan lupa kondisi cuacanya juga ditulis, kemudian suhu udaranya juga ditulis, labeling sangat penting seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Sepertinya sudah jelas Pak Reza, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan saja, mungkin Pak Rezanya lagi sibuk. Bu Tiara ada, Bu Tiara? Ya, ada Mbak. Dilanjutkan dengan Bu Tiara ya. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, ini tingkat 1 ya, jadi mungkin belum pernah ketemu. Nah, perkenalkan nama saya Tiara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan contoh cairan. Bentar ya. Oke. Ya. Nanti kalau misalkan suara saya nggak jelas atau kurang atau putus-putus bisa diinterupsi ya. Bentar ya.
Nah, di sini itu saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel cairan. Nah, selain sampel cairan ini ada juga sampel semi padat. Cuman untuk yang semi padat gak kita praktekkan, jadi kita hanya mempraktikkan untuk pengambilan sampel cairan saja. Nah, kalau misalkan semi padat tuh contohnya kayak margarin, selai, kecap, saus ya. Nah, dia termasuk ke dalam sampel semi padat. Nah, untuk pengambilan sampel ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan pada pengujian mutu barang atau produk, baik yang bersifat cairan ataupun semi padat. Nah, pengambilan sampel ini bisa dilakukan pada barang atau bahan yang terkemas maupun yang curah. Jadi kita bisa ngambil sampel selain dia dalam bentuk kemasan, bisa juga yang curah-curah. Kemudian pengambilan sampel barang atau bahan ini dilakukan di tempat yang terlindung dari hal-hal yang dapat mempengaruhi sampel. Nah, jadi dipastikan si sampelnya ini tuh berada atau disimpan di tempat yang aman, ya, sehingga dia tidak akan mempengaruhi si sampelnya. Nah, untuk prinsipnya, teknik pengambilan sampel cairan atau semi padat yang terkemas harus memperhatikan karakteristik bahan, baik jenis dan bentuknya, juga kemasannya, ya, karakteristik bahan kemasannya. Kemudian teknik subsampling dengan teknik sampling secara acak menggunakan tabel acak dengan asumsi sampel bersifat homogen. Jadi kita bisa pakai sampling dengan tabel acak, di mana sampel tersebut harus bersifat homogen. Nah, ini untuk alat pengambilan contoh cairannya, ini bisa pakai tabung silinder yang bertutup. Ya, ini juga sama, atau juga bisa ini kayak selang gitu ya, selang yang panjang gitu, atau tombak. Nah, untuk pengambilan contoh cairan, ini ada pengambilan contoh dari tangki. Kalau misalkan dari tangki ini ada beberapa jenisnya. Misalkan yang pertama ini adalah tangki berbentuk silinder yang vertikal. Nah, kalau misalkan bentuknya vertikal, silinder yang vertikal, itu contohnya bisa diambil tiap jarak 30 cm dari dasar sampai ke permukaan cairan. Jadi misalnya tinggi cairannya 1 meter gitu. Berarti 30 cm, di titik 30 cm, 60 cm, sampai 90 cm. Itu ya, itu kalian ambil sampelnya. Di mana volume tiap pengambilan itu harus sama. Jadi di 30 cm misalnya kalian ambilnya 1 liter, maka di volume di titik yang 60 cm juga 1 liter, di titik yang 90 cm juga 1 liter. Nah, nanti dari masing-masing titik tersebut disatukan di dalam satu wadah, sehingga dia menjadi satu contoh aja tuh ya. Nah, tadi kalau misalkan silinder vertikal, kalau misalkan tangki yang berisi sampel yang homogen, kalau misalkan kita sudah tahu nih si sampelnya itu homogen, maka bisa diambil dari 5 tempat ketinggian. Jadi 1 kali pada jarak 1/10 dari tinggi cairan. Jadi tinggi cairannya berapa, maka 1/10-nya dari tinggi cairan. Kemudian 3 kali dari pertengahan tinggi cairan, jadi di titik tengahnya 3 kali pengambilan, kemudian 1 kali dari 9/10 tinggi cairan dari dasar, berarti yang titik atasnya yang 9/10-nya itu berarti 1 kali pengambilan aja. Kemudian dari kelima titik tersebut sama ya, diambil volumenya masing-masing dengan dengan jumlah yang sama, kemudian dicampurkan menjadi satu kesatuan contohnya aja. Terus ada juga tangki mobil atau tangki silinder horizontal. Nah, kalau misalkan ini beberapa contoh diambil dengan perbandingan volume tertentu seperti pada tabel, nanti dikasih tabelnya ya. Nah, ini tadi ya titik sampling untuk silinder yang vertikal. Misalkan ini dari bawah 10% dari bawah, kemudian dari tengahnya 50%, kemudian ini 90%, sampai kayak yang tadi ya, 1/10 dari tinggi cairannya berapa, terus setengahnya dari tinggi cairannya sama 9/10 dari tinggi cairannya. Nah, ini tabel 1. Nanti ketika praktek kalian pakainya tabel yang ini ya. Jadi bukan hanya 30 cm dari dasar, tapi kalian hitung menggunakan tabel
tabel untuk titik pengambilan sampel cairan ini. Nah, caranya gimana? Misalnya nih, kita punya tinggi cairannya 70 cm gitu ya, atau 73 cm. 73 cm, kemudian tinggi si tangkinya itu 1 meter atau 100 cm gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu nih persentasenya berapa. Berarti 73 cm tadi itu tinggi cairannya dibagi 100 dikali 100%, dapat 73%. 73% kita bulatkan nih sehingga dapat yang 70%. Nah, dari 70% kita pindah nih ke tabel selanjutnya, ke kolom selanjutnya. Nah, di kolom ini untuk menentukan titik samplingnya ya. Nih, untuk menghitung nih titik-titik ininya tuh ada di mana. Pakai kolom yang kedua ini ya. Nah, dari atas 65. 65 ini artinya Pak 65% dari tinggi tangki terhadap tinggi tangki. Ya, jadi 65/100 kali tinggi tangkinya. Tinggi tangkinya tadi berapa? 1 meter, 100 cm ya. Berarti 65/100 dikali 100 cm. Kita dapat 65 cm. Maka kita tandai ini dari bawah ke atasnya di titik 65 cm. Ya. Kemudian yang 40% dari 100 berarti 40. Tetap 40 berarti 40 cm nih titik tengahnya. Berarti yang atas ini tadi 60 di titik 60 cm, kemudian yang tengahnya 40 cm, yang bawahnya 10 cm itu ya. Jadi nanti kalian tentuin nih titik-titiknya 65, 40 dan juga 10 cm. Nah, setelah itu kalau misalnya kita udah menentukan titik samplingnya, kita hitung berapa volume yang harus kita ambil di tiap titik tersebut. Ya, kalau misalkan yang tadi sebelum-sebelumnya itu dengan volume yang sama, kalau misalkan ini kita harus hitung nih berapa volumenya di setiap titik. Misalnya saya butuhnya berapa ya? 500 mili misalnya. 500 mili berarti 10% dari 500 mili berapa? Itu ya, misalkan 50 mili, berarti nanti dari titik atas ini tadi kalian ambil sampelnya sebanyak 50 mili. Tuh, kemudian titik tengahnya 80% dari 500 mili berapa? Ya, misalkan 400 ya. Berarti 400 mili. Berarti kalian ambil nih di titik tengahnya ini sebanyak 400 mili gitu. Titik bawahnya tadi sama 10% lagi ya. Maka di titik tengahnya ini adalah 50 mili. Sehingga kalau misalnya di total 50 tambah 400 tambah 50 jadi 500 mili ya. Volume yang diambil itu sesuai dengan permintaan. Jadi tetap dari 500 mili itu sesuai dengan permintaan atau sesuaikan dengan pengujian yang akan dilakukan. Butuh sampelnya berapa banyak gitu. Ya. Nah, tadi yang curah nih, sekarang yang terkemas. Gimana kalau misalkan kita punya sampel yang terkemas? Nah, kalau misalkan sampel yang terkemas, biasanya untuk drum yang kapasitasnya 20 sampai 200 liter. Ya. Kemudian, nah, disesuaikan nih dengan sifat bahannya. Kalau misalkan dia perlu untuk kan kita harus homogenkan terlebih dahulu ya. Homogenkannya bisa digoyang atau diaduk supaya si bahan tersebut menjadi homogen. Kemudian untuk pengambilannya bisa dilakukan dengan melihat tabel ya. Misalnya kita punya dari satu gudang, satu lotnya itu sampelnya kurang dari 4, misalnya kan cuma 3, maka sampel yang harus kita sampling itu semuanya ya, jadi 3-3-nya harus kita sampling itu, kita ambil si contohnya. Nah, tapi kalau misalkan total si drumnya antara 4 sampai 100, misalnya 50, berarti 20%-nya aja, 20% dari 50 berapa. Kalau misalkan kita cuman punya 5 misalnya, 20%-nya dari 5 berapa? Nah, itu kan kurang dari 4. Nah, tapi kita harus ambil minimum 4. Jadi kalau misalkan kita punya 5 drum doang, itu harus kita ambil 4 minimalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya sampelnya lebih dari 100,
Kalau misalnya lebih dari 100 berarti 10% dari jumlah drum, di mana dia minimumnya itu adalah 20. Jadi kalau misalkan kita punyanya 150 drum, berarti kan diambilnya 15 doang. Nah, itu kita tetap harus ambil sebanyak 20 minimumnya gitu ya. Kemudian, nah, cara pengambilan sampelnya bisa dilakukan dengan tabel acak. Ini tabel acak ya. Jadi untuk tabel acak mungkin akan lebih dijelaskan ketika nanti padatan terkemas ya. Untuk cairan ketika prakteknya kita nggak pakai, tapi kalian tetap harus tahu cara cara pembacaannya seperti apa. Nah, terus ada ini tanding yang berbentuk curah. Tadi kan cara pengambilannya ya. Nah, kalau misalkan dari pengambilan yang tadi itu harus dicampur, diaduk atau dikocok hingga serba sama. Serba sama itu maksudnya homogen. Jadi sampel yang udah tadi kita ambil, kita aduk, kita campur ya sehingga dia homogen. Kemudian diambil sejumlah yang perlu untuk pemeriksaan. Misalkan tadi kita ngambilnya 500 ml nih, tapi kita misalkan untuk dicek di lab itu cuman butuh 100 ml, berarti kita ambilnya 100 ml aja untuk sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat, yang maksudnya tuh bersumbat rapat tuh tertutup rapat, bersih dan kering, kemudian dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi contoh secara kimiawi. Jadi peralat atau wadah yang kita gunakan itu nggak boleh mempengaruhi sifat ataupun bentuk si sampelnya atau merubah struktur kimia dari si sampelnya itu ya. Jadi terus udah gitu kalau misalnya udah dimasukin ke dalam wadahnya diberi label, di mana labelnya itu ada tanggal dan waktu pengambilan contoh, ya tanggalnya berapa, waktunya kapan gitu. Kemudian nama petugas dan badan yang menugaskannya. Misalnya nama petugasnya apa, badannya dari mana, misalkan dari Politeknik AK Bogor gitu. Kemudian ada merek atau cap bahan yang diambil, merek si bahannya apa nih, harus dicantumin juga. Terus dikasih simbol petunjuk atau identifikasi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan dia bahannya mudah menguap gitu, harus diberi label atau simbol petunjuknya, apakah dia bahan mudah menguap atau apa gitu ya. Ya, itu ya aja untuk sampel cairan. Ada yang mau ditanyakan? Ini pada ada nggak sih sebenarnya? Halo. Ya, Bu. Ada, oke. Bu. Oke. Saya share video ya, supaya kalian ada bayangan. Bentar. Ada yang mau tanyakan dulu nggak nih? Aduh. Oke. Oke, ya. Nah, ini untuk pengambilan sampel cairan. Ini emang saya mute ya. Kita ukur dulu nih si tinggi drumnya ya kayak tadi ya, untuk menghitung persentasenya berapa. Kita hitung tinggi drumnya berapa, kemudian
Nah, kita tandain. Sebenarnya tandain itu ketika nanti udah dapat berapa, baru kita tandain bagian atas, tengah, sama bawahnya. Ya. Nah, ini dia ngambil yang 30 cm. 30 cm dari dasar, pokoknya dia ngambil setiap 30 cm. Maka dia udah ditandain dulu nih. Ya. Titik atas, tengah, sama bawahnya. Nah, terus kita ukur nih kedalaman si cairannya. Ya, karena si drumnya ini dia nggak transparan, maka kita pakai semacam tongkat ya, atau bambu untuk mengukur si tinggi cairannya. Nah, tadi udah tinggi drum, sekarang tinggi cairan. Oke. Nah, harusnya kalau misalkan udah dari tinggi drum, tinggi cairan, baru kalian kalian tandain titik atas, tengah, sama bawahnya dari persentase yang tadi di tabel tersebut. Nah, baru diambil nih. Kalau ini dia pakai alat semacam pipanya gitu. Ya, untuk ngambilnya, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nanti kalau kalian disediain untuk botol sampling ya. Tuh. Ya, masukin ke dalam botol. Nah, ini bagian atas, tengah, sama bawah. Nah, kalau misalkan nanti kalian praktik, itu langsung disatukan saja di dalam satu wadah. Jadi nggak usah terpisah-pisah antara wadah, antara titik atas, tengah, sama bawahnya. Tuh, ya. Oke. Stop share. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, ini udah pada paham nih kayaknya ya. Nanti kalau misalkan praktik harus bisa ya. Bu, punten mau nanya. Boleh. Apa ya, Dok? Halo, Edo. Jadi nggak nanyanya nih, Bu? Ini Bu, saya mau nanya. Ngukur tinggi cairannya bisa pakai apa aja ya, Bu? Bisa pakai apa aja. Pakai penggaris bisa, pakai meteran bisa gitu. Atau kalau misalkan drumnya nggak kelihatan ya, itu boleh pakai tongkat, boleh pakai penggaris langsung nggak apa-apa. Yang penting dia keras ya. Kalau misalkan meteran yang kayak tadi bisa di roll gitu kan dia lemes ya. Jadi meteran yang kayak tukang bangunan tuh itu nggak apa-apa. Jadi langsung ada tandanya di si meterannya berapa gitu. Ya. Oh iya Bu. Berarti kalau misalkan batang itu kan nggak ada kayak penandanya itu Bu, kayak 1 cm, 2 cm gitu, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa dipakai, kan nanti berarti ukurnya lagi di luarnya kayak tadi gitu. Ya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Oke. Kalau misalkan nanti di lab kalian pakai wadahnya yang transparan jadi kelihatan. Jadi kalian bisa ukurnya langsung di luar pakai penggaris gitu atau pakai meteran. Jadi nggak perlu dicelupin ke dalam si cairannya ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke. Bentar ya, saya cek ada siapa di sini. Pak Reza nggak ada ya? Bentar ya. Setelah saya nih ada lagi nggak yang mau pengarahan?